Halo semuanya, gimana kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul In the Heart of the Sea yang dirilis pada tahun 2015. Film ini menceritakan tentang tenggelamnya kapal pemburu ikan paus yang bernama Essex pada tahun 1820 silam yang membuat para kru kapal harus terdampar di lautan selama berbulan-bulan dengan persediaan makanan yang sangat tipis. Oke guys, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke alur filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda yang bernama Nick sedang menuju ke rumah seorang mantan pemburu ikan paus di sebuah kota yang bernama Nantucket pada tahun 1850. Nick sendiri merupakan seorang penulis novel terkenal yang berambisi untuk mendapatkan sebuah cerita tentang tenggelamnya sebuah kapal pemburu ikan paus yang kebenarannya belum terungkap. Pada masa tersebut, ikan paus sendiri menjadi bahan buruan untuk mendapatkan minyak yang ada di tubuh ikan paus tersebut sebagai sumber daya penerangan pada masa itu. Singkat cerita, setelah berjalan mencari alamat pemburu ikan paus tersebut, akhirnya ia berhasil bertemu dengan sang pemburu paus yang telah menjadi kakek-kakek. Diketahui ternyata pemburu paus tersebut bernama Tom dan menjadi satu-satunya kru kapal yang masih hidup serta menjadi satu-satunya orang yang mengetahui kebenaran cerita kapal tersebut. Setelah bertemu dengan Tom, Nick pun langsung menyampaikan niatnya dan menawarkan sejumlah uang agar Tom dapat membagikan kisah yang selama ini ia simpan sendiri. Pada awalnya, Tom menolak untuk menceritakan hal tersebut yang membuat Nick putus asa dan mengurungkan niatnya untuk mengetahui cerita sebenarnya dari tenggelamnya kapal pemburu ikan paus tersebut. Namun, saat ia pergi, istri Tom tiba-tiba menghalangi Nick dan langsung membujuk Tom agar mau menceritakan kejadian yang sebenarnya pada saat ia menjadi kru kapal tersebut. Love holds this place together while you drink yourself to death. You know our circumstances, Tom. Only as much as is necessary. Karena bujukan dari istrinya dan keadaan ekonomi, akhirnya Tom bersedia membagikan cerita kepada Nick. Singkatnya, Tom pun langsung memulai ceritanya, di mana ia mengatakan bahwa kisah ini merupakan kisah dua orang pemuda yang bernama George, yang merupakan kapten kapal dari pemburu ikan paus, dan seorang awak kapal yang bernama Owen. Di sini, kita langsung diperlihatkan kepada kisah tersebut, di mana Owen sedang bermesraan dengan istrinya yang baru saja hamil. Ia mengatakan kepada istrinya bahwa ia akan pergi ke laut untuk menjadi seorang kapten kapal pemburu ikan paus. Owen sendiri merupakan pelaut senior yang dihormati para pelayar dan sebelumnya berhasil mencapai target dari bosnya untuk mendapatkan banyak minyak dalam pemburuannya. Bosnya pun berjanji kepada Owen untuk menjadikannya kapten pada pemburuan berikutnya. Singkatnya, ia mendapatkan tugas dari bosnya untuk kembali melakukan perburuan ikan paus. Namun, bosnya mengingkari janji, di mana ia kembali ditugaskan menjadi awak kapal pertama atau satu posisi di bawah kapten kapal dan menunjuk seorang anak bangsawan sekaligus investor bagi perusahaan pemburu ikan paus yang bernama George untuk menjadi kapten di sebuah kapal yang bernama Essex. Mendengar hal itu, Owen pun merasa kecewa kepada bosnya. Namun, bosnya membujuknya dengan memberikan upah yang sangat besar agar dia tetap menerima tawaran tersebut. Sang bos pun kembali berjanji akan menjadikan Owen sebagai kapten di pelayaran berikutnya jika ia berhasil membawa banyak minyak ikan paus yang mereka buru. Karena tak ada pilihan, akhirnya Owen menyanggupi tawaran dari bosnya itu. Singkat cerita, dengan perasaan yang masih kesal atas keputusan bosnya, ia kembali ke rumahnya dan meminta izin kepada istrinya untuk melakukan perburuan. Pada awalnya, istri Owen melarangnya untuk berburu karena ia sedang hamil. Namun, Owen meyakinkan istrinya bahwa ia akan kembali secepat mungkin dari perburuan. Keesokan harinya, mereka pun melakukan pelayaran dan dilepas oleh banyak warga yang mendoakan keselamatan mereka dan keberhasilan dalam perburuan itu. Ensure them a prosperous voyage. Loyal. They continue to keep light in our home, fuel the machines of industry, to drive. Di sini, kita diperlihatkan Tom yang masih berusia 14 tahun melakukan pelayaran pertama dan menjadi anak buah di kapal itu. Ia pun berkenalan dengan kru lain yang sudah memiliki pengalaman.
Ketika mereka sudah berada di lautan lepas, Kapten Josh pun langsung memerintahkan Owen agar meminta para awak kapal untuk membuka layar agar kapal tersebut dapat berlayar dengan kencang. Namun, para awak kapal gagal membuka layar tersebut karena ada sedikit kendala dengan layar tersebut. Di sini, Owen langsung melihatkan aksinya sehingga membuat semua kru kagum. Akibat hal itu, Kapten George mulai merasa tersaingi atas perlakuan para kru yang lebih hormat kepada Owen yang memang memiliki banyak pengalaman. Pada saat makan malam, Owen memperkenalkan dirinya kepada para kru kapal, dan di sini kita diperlihatkan seorang pemuda yang bernama Coffin yang merupakan sepupu dari George. Ia sendiri menjadi anak buah di kapal itu bersama Tom, Peterson, serta kru-kru lain. Owen pun membagi tugas kepada para kru tersebut untuk melakukan perburuan. Di sini, Owen melihat Tom merasakan mabuk laut dan memberinya pelajaran agar ia merasa lebih baik. Neptune, boy! Please bring me up! Better now? Sorry, I am so sorry. Setelah itu, mereka pun berkenalan yang membuat Tom menjadi kagum terhadap Owen. Di keesokan harinya, Owen mengarahkan semua awak kapal untuk mempersiapkan diri, karena di hari itu cuaca terlihat kurang bersahabat dan tampak akan terjadi badai. Oleh karena itu, Owen pun memerintahkan para awak kapal untuk menurunkan layar agar kapal menjadi lebih lambat dan terhindar dari kerusakan. Namun, Kapten George yang merasa iri kepada Owen langsung melarang hal tersebut dan memerintahkan agar layar tetap berkembang. Bahkan, ia memerintahkan agar menambah kecepatan kapal tersebut dengan alasan bahwa mereka telah terlambat 2 hari untuk mencapai tujuan mereka dalam mencari ikan paus. Mendengar perintah dari Kapten George, Owen pun tak bisa berbuat apa-apa dan langsung memerintahkan semua awak agar kembali mengembangkan layar kapal itu. Tak berselang lama, mereka pun melihat badai di depan mereka. Kapten George yang merasa dirinya benar, memutuskan untuk menerobos badai tersebut dengan kecepatan penuh. Sehingga, pada akhirnya, kepanikan pun mulai terjadi yang membuat Kapten George berubah pikiran dan memerintahkan para awak kapal untuk menggulung layar pada saat badai terjadi. Best prepare for weather, Mr. Bond. We're headed into a squall. We must fall off. Lawrence, hold your course. Holding course. Shorten sail, Mr. Chase. Find a weather group. Dengan susah payah, para awak pun berusaha untuk menyelamatkan kapal tersebut dari bahaya. We'll be broadside. Beruntung, Owen yang memiliki banyak pengalaman dalam pelayaran langsung segera memotong tali layar, sehingga mereka pun berhasil selamat dari badai tersebut. We have to cut away the Tagalas. I got it. Setelah kejadian itu, Kapten George pun memanggil Owen dan menyalahkannya serta mengancam akan memecatnya. Namun, Owen berhasil meyakinkan George bahwa ia tidak akan melangkahi jabatan Kapten George di kapal itu. Singkatnya, di keesokan hari, mereka pun berhasil menemukan kawanan ikan paus dan langsung memburu ikan tersebut. All hands on deck.
boy! That's the money! Owen pun menikam paus tersebut menggunakan senjata pemburu yang mereka miliki, sehingga membuat ikan tersebut menarik perahu mereka sehingga hampir tenggelam. Anchor to the pretty spot! Oh. Those spirits of creature having to live on this show. He's down! 140 fathoms of line left, Mr. Chase. 80 fathoms of line left, son! Setelah berjuang dengan susah payah, akhirnya mereka pun berhasil menaklukkan ikan paus yang cukup besar. 20 fathoms, Mr. Chase! Tight! Go! Hit him! Can he go? 70 fathoms left! No, wait! No, not yet! Don't touch that line! Oh, God damn it! I said don't touch it! It needs to fire! Come on, lads. Tom yang merupakan anak baru di kapal itu diperintahkan untuk masuk ke dalam tubuh ikan paus tersebut dan menguras seluruh minyak yang ada di dalam perut ikan tersebut. Sampai akhirnya mereka pun berhasil mendapatkan 47 barel minyak dalam perburuan pertama itu. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun, setelah berbulan-bulan di laut, mereka pun tak juga menemukan ikan paus, sehingga membuat persediaan makanan mereka semakin menipis. Sampai akhirnya, mereka sampai ke daratan Ekuador dan memutuskan untuk singgah di kota tersebut untuk mengisi perbekalan di kapal mereka. Di sana, mereka bertemu dengan seorang kapten kapal yang bernama Kapten Pelaez. Ia mengatakan bahwa di tengah samudera, mereka akan menemukan banyak ikan paus dan seekor monster paus yang menewaskan 6 awak kapalnya. Mendengar hal itu, Kapten George pun langsung memerintahkan Owen dan para awak kapal untuk melanjutkan perburuan dan mencari monster yang diceritakan. Singkatnya, setelah berlayar cukup jauh, para awak kapal mulai merasa tak setuju dengan keputusan George karena mereka telah berlayar sangat jauh dan belum juga mendapatkan apa yang mereka cari. Namun, George dengan keras kepala tetap pada keputusannya dan tetap melanjutkan perjalanan. Sampai akhirnya, setelah berlayar selama 14 bulan, mereka berhasil menemukan kawanan ikan paus yang mereka cari. I see some white water! Where? Port side! Lower away! Lower away! Dengan semangat yang menggebu-gebu, mereka pun langsung mengejar ikan tersebut. Namun, mereka dikagetkan dengan kemunculan ikan paus yang sangat besar yang berhasil menenggelamkan beberapa perahu yang mereka miliki. Let him chew your oars, boys! Back to it! Namun, mereka tak putus asa dan tetap menyerang kawanan ikan tersebut. Sehingga, pada akhirnya, ikan paus monster itu menyerang kapal Essex dan membuat kapal tersebut mengalami kebocoran. Owen yang merasa emosi langsung berusaha membunuh ikan tersebut. Namun, karena ikan itu terlalu besar, ia pun gagal untuk membunuh ikan tersebut dan hanya membuat kerusakan parah pada kapal Essex yang akhirnya karam dan membuat mereka harus menyelamatkan diri menggunakan skoci yang mereka miliki. You want to fight?
carry. Gonna need all the... Mr. Chaser! Di tengah lautan, Henry yang merasa frustasi berusaha menembakkan pistol yang ia pegang ke arah Owen. Beruntung, para awak lain berhasil menenangkannya. Henry, put it down. Singkatnya, mereka pun harus terombang-ambing di lautan, melewati teriknya matahari dan kerasnya badai di lautan itu. Namun, ada satu hal yang mengherankan, di mana ikan paus monster tersebut terus mengikuti mereka. Singkat cerita, setelah terdampar di lautan selama 54 hari, salah seorang pelaut pun mengalami sakit dan mulai sekarat di hadapan para rekan-rekannya. Selain itu, persediaan makanan dan minuman yang mereka miliki semakin menipis, sehingga membuat mereka semakin sulit bertahan di tengah lautan tersebut. We thank you, Lord. This is our food. Pada akhirnya, mereka pun menemukan daratan. Namun, pada saat mereka sedang berusaha mencapai daratan itu, tiba-tiba mereka kembali diserang oleh ikan paus, sehingga membuat perahu yang mereka miliki pun hancur dan membuat salah seorang kru tewas. What the devil is it? Why have you... Sir, what are you doing? Setelah kejadian itu, mereka pun berhasil terdampar ke sebuah daratan yang ternyata hanyalah sebuah pulau kering yang tidak memiliki apa-apa. Sesampainya di sana, mereka pun langsung memakan apa saja yang dapat mereka makan. Selain itu, mereka menemukan sejumlah tengkorak manusia yang pernah terdampar di pulau itu. Owen pun mengatakan kepada rekan-rekannya bahwa mereka hanya beristirahat di pulau ini dan harus melanjutkan perjalanan jika tidak ingin menjadi tengkorak yang mereka temukan. Setelah melakukan perbaikan pada skoci yang sempat hancur, mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun, beberapa awak kapal memutuskan untuk tetap tinggal di pulau tersebut karena mereka merasa tidak mampu untuk melanjutkan perjalanan. Yeah, no, we're going home. We're going home. I'll send a boat for you the minute we get back. And we'll play. I'll be with you, brother. Singkat cerita, setelah beberapa minggu kembali terombang-ambing di laut, skoci yang ditumpangi Kapten George dan beberapa awak pun terpisah dari rombongan. Selain itu, salah seorang awak pun harus kembali gugur di tengah lautan. Mereka pun terpaksa memakan jasad temannya itu agar tetap dapat bertahan hidup. Di sisi lain, setelah terombang-ambing di lautan, skoci yang ditumpangi Kapten George telah kehabisan persediaan makanan yang membuat mereka harus mengundi siapa yang harus dibunuh. Dan akhirnya, Kapten George pun kalah dalam undian tersebut dan harus merelakan nyawanya. Namun, karena tidak tega, Henry yang merupakan sepupu dari Kapten George menembak dirinya sendiri untuk menyelamatkan George. It isn't hostile to another man. Setelah semua kejadian itu, secara tiba-tiba, perahu mereka kembali bersatu dengan rombongan. Namun, tak berselang lama, paus monster itu kembali muncul dan mendekati mereka. Owen pun bersiap menembak paus tersebut. Namun, seketika, ia berubah pikiran dan mengurungkan niatnya untuk melukai paus itu. Sampai akhirnya, paus itu pun pergi meninggalkan mereka semua.
Setelah 90 hari terdampar di tengah lautan, pada akhirnya, pada tanggal 18 Februari tahun 1821, dengan keadaan yang sangat sekarat dan semakin kurus, mereka pun berhasil menemukan daratan dan langsung diselamatkan oleh sebuah kapal milik kerajaan Inggris dan segera membawa mereka pulang. They looked after us as best they could till we found the ship. They looked at us like we were apparitions. Sesampainya di dermaga, Owen pun disambut oleh istri dan putrinya yang sudah berusia hampir 3 tahun. Hey, sweetie. Who's this? This is Daddy. Para kru yang selamat pun langsung kembali ke keluarganya masing-masing. Namun, masalah belum berakhir, di mana para bos kapal meminta Owen dan George untuk menutupi kejadian yang sebenarnya, agar bisnis perburuan ikan paus tetap berjalan. Namun, Owen menolak hal tersebut dan memilih untuk pergi dari kota itu. Sebelum ia pergi, Owen tak sengaja bertemu dengan Tom. Dan itulah terakhir kalinya Tom bertemu dengan Owen. Owen pun memberikan sebuah kalung sebagai tanda hormatnya kepada Tom. Look out there, Thomas. Karena rasa traumanya, Tom pun memilih untuk menyimpan cerita karamnya kapal Essex dan tidak pernah menceritakan kejadian itu kepada siapapun. Di sisi lain, sebagai pemimpin di kapal Essex, Kapten Josh pun harus menjalani persidangan. Namun, ia tetap pada pendiriannya untuk menceritakan kejadian sebenarnya, sehingga membuat para bos pun murka. Namun, ia tak peduli, dan pada akhirnya, ia tetap menjadi seorang kapten kapal yang ia miliki sendiri. Selain itu, Owen juga membeli kapalnya sendiri untuk menyelamatkan para awak yang terdampar di pulau yang pernah mereka singgahi. Dan beruntungnya, dari 4 orang awak, ada 3 orang awak kapal yang berhasil selamat. Scene pun ditutup dengan memperlihatkan Nick yang sedang menulis cerita kapal Essex yang selama ini ia cari. Dan 3 bulan kemudian, buku tersebut pun terbit, dan film pun selesai. I heard a man from Pennsylvania drilled a hole in the ground recently. Oil from the ground. Dari film ini, kita mendapatkan hal positif, di mana akibat keserakahan manusia terhadap hewan dapat menimbulkan petaka bagi mereka sendiri. Selain itu, semangat juang dan kesetiakawanan para awak kapal untuk bertahan di tengah lautan juga menjadi hal yang dapat kita jadikan pelajaran.